Poros Kabupaten Bumi Tagatiga, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Inilah 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Al-Hikam 91,9 FM dan penonton live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta, kembali lagi dalam program pengajian online dan on air yang terselenggara atas kerjasama antara lembaga dakwah ulama dengan Radio Al-Hikam yang beralamat di Kampung 3 Poros Kabupaten Sangatta Utara. Alhamdulillah malam ini sudah hadir di studio itu Ustaz Mahfud Effendi MSI. Insyaallah beliau akan membawakan materi dari kitab Hidayatul Hidayah karya Sang Syaikhul Islam Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, dan besok malam insyaallah program pengajian online ini berlanjut, yaitu malam minggu jadwal Ustaz Irfan, yaitu Ustaz Malam Senin. Baik, mari kita sama-sama dengarkan dari Ustaz Mahfud Effendi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Ustaz Mahfud Effendi. Bukan patang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91,9 FM dimanapun Anda berada, pada para pemirsa live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta Kutai Timur, serta para hadirin yang telah meluangkan waktu, yang telah menyempatkan waktu untuk berkenan hadir di studio kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti ini dalam 1 jam ke depan atau pada kesempatan ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menjadikan sebab kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai atau membahas kitab Hidayatul Hidayah ini, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada para pengarang dari kitab ini. Liridhailah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, wa khususan ila hadrati Syekh al-Imam al-Alamah al-Arif billah Abu Hamid Muhammadin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa Syekh Zainuddin al-Maribari lahuma walana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui atau secara online dan secara on air. Artinya ada 2 media yang dapat kita ambil atau dapat kita manfaatkan untuk menyimak pengajian-pengajian yang telah dilakukan atas kerja sama LDNU dengan Radio Al-Hikam ini, yakni melalui radio 91,9 FM dan kemudian live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta.
Untuk malam ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabus sholah. Adabus sholati, adab kita ketika hendak melakukan sholat. Adab atau etika atau tata cara yang akan kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sholat fardu. Ini bahasa sholat fardu. Nah, apa saja? Tentu ini menjadi hal yang pokok karena memang sholat itu merupakan ibadah yang utama. Amal-amal yang lainnya itu tergantung dari ibadah sholat ini. Ketika amal ibadah yang satu ini, sholat ini diterima, fa insyaallah, maka amal-amal yang lainnya juga akan mengikuti. Maka ini menjadi hal yang seharusnya kita pelajari. Ini menjadi materi penting. Bukan berarti materi yang lainnya tidak penting, tidak. Semuanya apa yang telah kita pelajari ini semua penting karena memang kita memperdalam ilmu agama itu menjadi sebuah keharusan. Faida faragta min taharatil hadasi, ketika kalian telah melaksanakan atau selesai bersuci dari hadas besar dan kecil, wa taharatil hubus, dan bersih dari najis atau kotoran, fil badani, di dalam badan atau di dalam badan kita, wasyabi, dan pakaian, wal makani, dan tempat. Artinya ketika kita sudah bersih dari dua hadas, kemudian dari kotoran, dari apa yang telah menempel di pakaian kita ataupun di baju atau di kulit kita, di badan kita, atau di tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk sholat. Ketika sudah itu bersih semua, kemudian wa min syatril aurati, dan menutup aurat. Nah, dalam hal pembahasan menutup aurat ini saya akan membahas atau akan sedikit mengambil dari referensi lain, yakni dalam kitab Fathul Mu'in, bahwasanya aurat ini penting bagi kita untuk kita fahami secara bersama. Bahwasanya di sini satru rajulin wa thalithuha satru rajulin, seorang laki-laki ketika menutup aurat, walau sobian, meskipun dia sobi itu apa? Bayi atau anak kecil, wa amatin, dan budak wanita, amat. Namun kalau konsep saat ini saya rasa untuk perbudakan sudah tidak ada. Walau mukataban wa umu walatin, atau umu walad, artinya bagi seorang laki-laki kemudian budak perempuan, meskipun dia mukatab atau mukatabah. Budak mukatab itu atau mukatabah itu adalah budak yang dapat merdeka jikalau dia menebus uang tebusan kepada majikannya dengan waktu tertentu. Artinya ada perjanjian di antar kedua belah, bagaimana jikalau besok mampu untuk menebus atau melunasi, maka dia akan lunas. Wa umu walatin, atau ini sama, ini macam budak, sama halnya mustaudalah atau budak perempuan yang kemudian digauli oleh empunya atau tuanya kemudian dapat melahirkan anak. Ini adalah mustaudalah atau ummu walad. Orang-orang seperti ini, laki-laki dengan budak perempuan, mabaina, maka yang menjadi auratnya mabaina suratin warukbatin, apa-apa yang diantara suratin, pusar, warukbatin, dan lutut. Ini hal yang harus ditutup karena memang ketika kita membahas atau kita menelisik arti dari aurat itu sendiri, secara bahasa memang artinya adalah berkurang, hal yang berkurang. Namun secara istilah apa itu aurat? Menurut istilah adalah ma yajibu satruha, artinya hal yang wajib ditutup dan kemudian tidak boleh dilihat. Itu kalau laki-laki dan budak, apa-apa yang diantara pusar dan kedua lutut ini yang harus ditutupi. Ketika apa? Ketika hendak melakukan sholat. Lahuma walau kholian, meskipun dalam keadaan sepi, fi dzulmatin, di dalam kegelapan. Artinya ketika kita sholat, ya, kita sholat pas lampu mati atau apa, nah dalam kondisi gelap gulita seperti ini, kita tetap diwajibkan untuk apa? Untuk menutup aurat, meskipun tidak ada satu orang pun yang dapat melihat kita karena memang dalam kondisi gelap. Nah, ada selanjutnya yang dibahas adalah wajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa
bihi satrul aurah. Artinya kewajiban menutup wajib ini biar nyata bahwasanya aurat tersebut benar-benar telah ditutupi. Itu aurat laki-laki dan budak. Artinya apa-apa yang diantara pusar dan kedua lutut. Wasatru auratin, sedangkan auratnya yang wajib ditutupi bagi perempuan yang telah merdeka, artinya wanita biasa, walau shagiratin, meskipun dia anak kecil, bayi tadi, ghairu wajhin wa kafaini, selain dari wajah dan dua telapak tangan. Dhahrihima wa batinihima ilal ku'aini. Sedangkan aurat bagi perempuan yang telah merdeka ini adalah semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dhahirihima wa batinihima. Artinya wajah ini perempuan harus terlihat, ya. Kemudian dengan kedua telapak tangan, dhahirnya ataupun batinnya. Ini ketika sholat perempuan kalau pakai mukena, ini biasanya kan tertutup juga yang bagian atasnya. Ini ketika sebenarnya kita terbuka seperti ini tidak masalah. Namun biasanya kita ketika sholat bagi perempuan yang memakai mukena itu biasanya sudah nyambung di jari tengah ini, sehingga untuk bagian punggungnya ini, dohirnya ini tetap terbuka. Dalam pembahasan ini sebenarnya yang dikatakan adalah untuk zahir batinnya ini tidak masalah, karena memang ini bukan aurat ketika di dalam sholat, yakni wajah dan kedua telapak tangan, dua pergelangan tangan ini sampai pergelangan tangan. Selanjutnya wayajibu satru min a'la wal jawanib la min asfal. Nah, yang dikatakan aurat itu adalah bagian mana? A'la, dari atas, wal jawanib, la min asfal. Ya, ini kalau kita pembahasan dalam kitab ini Fathul Mu'in, maka yang dikatakan wajibnya menutup aurat itu bagian mana? Dilihat dari atas, kemudian dilihat dari samping, la min asfal, tidak dari bawah. Apalagi ketika kita pakai sarung, kemudian dalam posisi masjid yang pinggir pepohonan rindang yang itu biasanya angin sepoi-sepoi, kemudian bisa menyibak dan seterusnya. Enggak, artinya bukan dari bawah. Maksud aurat ini adalah dapat dilihat dari atas, wal jawanib, dari samping, la min asfal, tidak dari bawah. Itu semua adalah inqadaro. Artinya kewajiban menutup aurat bagi laki-laki apa-apa di antara kedua lutut atau sampai dengan pusar. Kemudian bagi perempuan semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini semuanya adalah inqadaro. Jika berkuasa atau jika mampu. Dilanjutkan aikul liman alukaikulumin rojulin wal hurratin wal amatin. Artinya dari setiap semuanya orang, laki-laki perempuan kah atau budak. Alaihi ay al satru amal ajiz. Nah, ini adapun orang yang ajiz itu ajizun, tidak mampu, atau orang yang berhalangan. Amal ajiz amayassurul aurah fayusolli wujuban ariyan. Nah, ini kewajiban itu semuanya adalah jikalau dia mampu. Namun jikalau tidak mampu bagaimana? Di dalam ini diterangkan bagi orang amal ajiz amayassurul aurah fayusolli wujuban ariyan. Bagi orang yang tidak mampu untuk menutup aurat, maka fayusolli wujuban, maka sholat fardu wajib ariyan dengan telanjang. Pasal ini dalam kitab ini dibolehkannya sholat dengan telanjang. Namun dengan telanjang ini saya rasa nanti yang paling mentok, karena sebelum ini pembahasannya panjang. Bahwasanya sebelum telanjang itu nanti ada kita melumuri debu atau dengan pasir yang sudah dicampur dengan air. Artinya biar tidak terlihat. Bila i'adatin, dan ketika dalam kondisi tertentu yang memang itu sudah tidak ada penutup lagi untuk menutupi aurat kita, maka itu sah sholatnya dan tidak diulangi lagi. Kemudian walau qadara ala satiril ba'dil aurati lazimahu as-satru bima wajada wa qaddama sawataini fal qubul fal dubur. Artinya walau qadara ala satiril ba'di, jikalau memang ini kita mampu namun hanya sebagian.
hanya sebagian yang dapat kita tutup. Karena untuk menutup mungkin ya, untuk berpakaian apalagi mungkin dalam kondisi yang susah atau sulit sehingga tidak mampu, dan ini hanya mampu namun sebagian saja, ini wajib menutup bima wajada, dengan apa yang kita temui. Apa waqad dama sau'ata ini artinya yang lebih didahulukan adalah dua kemaluan. Yakni di sini fal kubla fad dubra, yakni kubul dan dubur. Ini ketika dalam kondisi sangat darurat, entah karena memang terkena najis semua, entah karena memang tidak memiliki pakaian yang bersih dan seterusnya, atau mungkin orang yang tidak punya apa-apa, pakaian yang menempel pun itu tidak punya. Maka kalau seperti ini, dia mungkin memiliki sebagian kecil, tidak dapat atau tidak cukup jikalau kita gunakan untuk menutupi semuanya. Ini hanya sebagian kecil. Maka di sini yang lebih diutamakan adalah dua kemaluan, yakni kubul dan dubur. Dan yang lebih utama itu adalah yang depan, kemaluan depan. Kubul itu yang utama karena memang tidak terlihat, akan berbeda jikalau dengan dubur itu tidak terlihat atau tidak nampak. Karena memang kalau kubul itu nampak, sehingga yang lebih diutamakan jikalau memang hanya kedua ini yang dapat ditutupi, maka jikalau salah satu mungkin hanya satu sesobek atau apalah, nah maka kubul atau kemaluan yang bagian depan itu yang wajib ditutupi. Ini dalam kondisi yang sangat darurat, atau ada yang lebih darurat lagi tadi itu dengan arian, dengan telanjang. Ini malah tidak punya apa-apa dia, maka boleh dengan telanjang. Namun ada stepnya ketika seseorang boleh melakukan sholat dengan arian atau telanjang. Artinya tidak serta-merta punya baju banyak, punya pakaian banyak, lantas dia sholat dengan arian. Juga tidak demikian fasalnya, atau bukan dijadikan sebagai hujjah atau ibarah untuk melakukan sholat dengan telanjang tanpa adanya sebab. Kita boleh melakukan seperti itu jikalau memang dalam kondisi yang sangat terdesak dan itu sangat darurat, sehingga diperbolehkan. Karena memang ibadah sholat itu selama akal kita, selama nyawa kita masih ada, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun juga. Selanjutnya wayalzamu, nah ini juga wala yusolli arian ma'wujudi haririn bal labisan lahu li'annahu yubahu lil hajah. Ini jikalau ada kita memiliki sutra harir. Kalau kita laki-laki itu sebenarnya tidak boleh dianjurkan memakai sutra. Nah, ini jikalau tidak punya pakaian apapun selain dari sutra tersebut, maka kita jangan sampai sholat dengan arian, dengan telanjang. Namun menggunakan sutra yang kita miliki. Karena memang dalam kondisi darurat apapun itu dalam konsep Islam, maka itu diperbolehkan selama darurat. Namun kalau tidak darurat tadi, itu hanya mengada-ngada dan istilahnya membuat remeh dalam beragama. Itu nanti berbahaya. Wayalzamu at-tatyinu law adima as-saubu au nahuhuna. Ini kita wajib at-tatyinu itu melumuri badan kita dengan debu yang dicampur lumpur agar memang tidak serupa, agar tidak terlihat warna kulit kita. Nah, ini jadi sebelum ke telanjang maka ada beberapa step yang memang harus dilakukan. Kalau memang masih dalam keadaan normal, maka aurat kita laki-laki adalah laki-laki dengan budak seluruh badan. Apa yang di antara pusar dan di antara kedua lutut kita. Sedangkan perempuan semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu dalam kondisi normal. Jikalau ada memiliki sebagian, maka harus ditutupkan ke anggota atau pada hal yang urgent, yakni pada kemaluan dua kemaluan itu, yakni kubul dan dubur. Jikalau hanya sedikit saja, maka hanya yang diutamakan atau yang lebih diutamakan atau dianjurkan adalah bagian paling depan. Artinya bagian kubul kita, kemaluan bagian depan itu yang diutamakan. Alasannya karena memang tadi itu biar tidak terlihat. Sedangkan dalam kondisi tertentu setelah itu maka nggak ada pakaian pun, maka harus dilumuri dengan lumpur. Baru ketika sudah dilumuri lumpur pun tidak ada, maka yang terakhir adalah arian.
Tentu ada step-stepnya, tentu ada hal-hal yang ini menjadikan sebab seseorang diperbolehkannya sholat dengan telanjang. Tidak serta-merta dalam kondisi sehat normal kemudian kita sholat seperti itu. Tidak ada anjuran yang demikian. Ini fasal atau ini keterangan yang membahas tentang satrul aurah. Artinya apa? Ini ketika kita selesai bersih dari hadas kecil atau besar, kemudian dari kotoran, dari najis yang menempel pada anggota badan, kemudian dari pakaian, kemudian dari tempat yang akan kita gunakan untuk sholat atau ibadah, maka selanjutnya adalah apa? Menutup aurat minas surati ilar rukbah. Nah, ini yang disampaikan di sini dalam kitab ini adalah apa? Untuk aurat laki-laki. Fastaqbalil kiblata, maka setelah menutup aurat kita apa? Dianjurkan untuk menghadap kiblat. Qaiman, dengan cara berdiri. Nah, qaiman ini juga ada fasalnya. Di kitab Bidayatul Hidayah ini tidak dijelaskan, hanya sedikit, yakni ketika selesai menutup aurat kemudian kita menghadap kiblat maka berdiri tegak. Dalam kitab ini juga saya akan sedikit menjelaskan bahwasannya untuk fasal berdiri ini ya yang menjadi rukun dari sholat, qiyamu qadirin, yakni berdirinya bagi orang-orang yang mampu, alaihi binafsihi au bighairihi, yakni berdiri itu bagi orang yang mampu atau dengan bantuan orang lain. Fi fardin, di dalam sholat fardu, walau mangduran au mu'adan, atau sholat ulangan atau sholat qada mungkin. Wa yahsulu al-qiyamu, dan berdiri itu dianggap sah, berdiri itu dianggap berhasil jikalau apa? Binisbi faqari dhahrihi, dengan cara meluruskan tulang punggung ai idhamihi. Artinya benar-benar kita kita ini lurus, bukan membungkuk. Bagi orang yang bisa berdiri dengan tegak ya, dengan sehingga butuh sandaran, sehingga butuh alat bantu, maka itu tidak masalah, karena memang itu adalah sebuah masyaqat. Wali ajizin saqqa alaihi qiyamun, dan ini bagi orang yang ajiz, orang yang tidak mampu, tidak berkuasa untuk berdiri ya, bi'an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun, artinya orang yang benar-benar masyaqatnya luar biasa, dia berdiri itu tidak mampu lagi. Bahkan ini jikalau berdiri dikatakan oleh imam kita yang takuna bihaitsu yadhabu maha khusuhu, artinya jikalau dia memaksakan dirinya untuk tetap berdiri, maka ini bisa membuat dia kehilangan kekhusyuannya, karena menahan rasa sakit, karena menahan kaki yang mungkin susah dan tidak dapat digunakan untuk berdiri. Maka orang yang seperti ini bagaimana? Maka sholatun qaidan, bisa atau boleh sholat sambil duduk. Artinya kewajiban berdiri ini bagi orang-orang yang mampu. Kurang luas apa beragama dalam beragama kita. Artinya jikalau memang satu dalam kondisi normal ini tidak bisa, tidak mampu, maka ada pilihan banyak. Apalagi fasal tentang sholat, jikalau memang ini sholat ini sudah tidak mampu dilakukan dengan cara normal, maka dengan duduk pun boleh. Dengan duduk ketika tidak bisa, maka dengan apa? Tidur berbaring dengan menghadap ke kiblat. Jikalau tidak bisa, maka boleh menghadap terlentang. Kaki dihadapkan ke kiblat, kemudian kepala kita ini dianjurkan diberikan sedikit bantalan agar dapat melihat arah kiblat, dan seterusnya sampai kita mengedipkan mata, dan sampai kita sampai sholat dalam hati. Artinya hati kita memiliki niat, memiliki tekad bahwasanya saya sedang melaksanakan sholat fardu. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, selama nyawa itu masih bersama kita ya, selama masih ada hembusan nafas, selama kita masih dapat menghirup udara segar ini, maka kewajiban sholat itu tetap berjalan. Karena memang ibadah sholat ini merupakan ibadah yang pokok atau yang utama.
Selanjutnya ini misalkan ini boleh duduk karokibi safinatin, seperti halnya ya, ini masakotnya, ini yang dicontohkan dalam kitab ini adalah masakot karokibin safinatin, seperti halnya orang yang sedang menaiki safinah, kapal. Khofa, yang takut, nahwa daroni roksin inkoma. Nah, ini orang yang naik kapal kemudian jikalau dia berdiri, ini dapat membuat dia pusing atau mabuk laut. Nah, ini sudah dianggap masakot. Artinya ketika dalam kondisi seperti ini, maka seseorang boleh melaksanakan sholat sambil duduk atau dengan duduk. Nah, ini merupakan rukhsah bagi kita semua umat muslim dimanapun kita berada, bahwa ketentuan rukun sholat berdiri atau berdiri dalam sholat ini ada batasan-batasan jikalau memang seseorang tidak dapat berdiri dalam keadaan tertentu. Dicontohkan di sini ketika seseorang ada masakot, ini adalah masakotnya ketika naik kapal, ketika dia berdiri maka akan pusing, akan muntah dan seterusnya, maka itu sudah dianggap masakot. Apalagi yang kemudian memiliki sakit di kaki, mungkin tadi kakinya ya karena memang untuk berdiri susah sehingga tidak memungkinkan jikalau untuk digunakan berdiri, itu juga sudah dianggap masakot. Artinya boleh melakukan sholat sambil berdiri. Kemudian lagi contohnya adalah wasalisin, orang yang beser. Kalau beser itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa kita itu beser apa? Ya, itu bahasa kita itu. Artinya bahasa kita biasanya kita memaknai beser, artinya orang yang sering tidak tuntas dalam hal kencing atau urusan air kecil. Dan ini tidak bisa berhenti, la yastamsiku, tidak bisa menahan hadatsahu ila bil qu'ud, kecuali dengan duduk. Artinya ketika seseorang, orang yang beser, orang yang apalah istilahnya itu, orang yang beser ini tidak bisa menahan hadasnya. Artinya jikalau dia berdiri pasti keluar, maka orang yang seperti ini boleh melakukan sholat dengan duduk bil qu'ud. Maka ini keringanan atau rukhsah juga bagi orang-orang yang memiliki masakot. Artinya banyak faktor, banyak hal yang kemudian ini bisa dijadikan sebab seseorang boleh melaksanakan sholat dengan kondisi tidak normal, artinya tidak berdiri, duduk, kemudian berbaring sampai dengan dalam hati memiliki niat atau iktikad bahwasanya saya melaksanakan sholat. Dalam fasal ini diterangkan sampai seperti itu, sampai detail dijelaskan. Wayanhani, dan membungkuk al-qaidu bagi orang yang sholat dengan qaid itu duduk. Artinya ketika seseorang sholat namun dia melakukan sholat dengan duduk, birruku'i, di dalam ruku, ketika ruku, bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qaddama rukbatayhi. Artinya ketika orang itu sholat dalam kondisi atau dalam keadaan dengan posisi dia duduk, maka harus membungkukkan kepalanya ya. Ini melewati rukbatayhi, lutut kita, kedua lutut kita. Gimana saya mempraktekkan? Maksudnya saya di atas ini, tidak mungkin. Artinya ketika ini nanti saya contohkan posisinya. Contoh posisi yang paling baik ketika sholat dalam kondisi duduk. Yang pertama adalah sama seperti halnya duduk ketika tahiyat yang pertama, duduk iftirash. Ini adalah posisi duduk yang dianjurkan. Artinya dalam fasal ini dijelaskan bahwasanya wal afdal lil qaid al iftirash summa at-tarabbu summa tawaruk. Artinya posisi yang dianjurkan, yang afdol di sini lah ya, bukan lantas kemudian yang lainnya tidak boleh. Ini yang afdol. Yang pertama adalah lil qaid al iftirash, artinya duduk seperti halnya tahiyat awal. Itu posisi sholat ketika seseorang melakukan dengan duduk. Kemudian summa tarabu, lalu bersila.
Ini yang kedua, yang afdal adalah afdal yang nomor 2 lah katakan. Itu bersila. Summa tawaruk, kemudian duduk tawaruk, yakni duduk ketika tahiyat akhir. Nah, dalam kondisi seperti itu maka harus dibedakan kalau ini dijelaskan tadi wayanhani al-qaid birruku. Ketika dia sedang dalam posisi ruku itu maka dia harus membungkukkan badannya atau anggota badan itu melebihi dari kedua lututnya. Itu posisi ruku, apalagi nanti posisi sujud. Antara ruku dan sujud itu tentu harus berbeda. Artinya untuk membedakan keduanya, ini ruku, ini sujud. Ini pasal ini menjelaskan tentang demikian. Ya, wal afdal tadi dikatakan bahwasanya apa? Yang afdal ketika dalam posisi sholat dengan duduk, yakni lil qaid al iftirash, duduk iftirash tahiyat awal, kemudian bersila, baru kemudian yang ketiga adalah duduk tawaruk atau duduk tahiyat akhir. Nah, bagaimana kemudian jika kita duduk dalam posisi dia benar-benar duduk? Kan kita ndak sedikit ketika kita di sholat di masjid-masjid atau kalau kita di Masjidil Haram Makkah Madinah itu malah banyak yang menggunakan kursi biasa, sholat duduk seperti itu. Lantas kemudian meluruskan kakinya, apakah itu tidak boleh? Ya boleh saja. Artinya apa? Artinya ini dalam pasal ini, dalam kitab ini dijelaskan posisi yang afdol. Ketika apa? Ketika seseorang sholat melakukan dengan cara atau dalam posisi duduk. Nah, ini bisa menjadi sebuah pengingat kelak. Ya mudah-mudahan kita dapat sholat dalam kondisi normal, yakni berdiri. Namun kita tidak menutup kemungkinan ya. Bukan berarti kita berdoa bersama agar apa? Tidak mampu sholat berdiri. Enggak. Kita jaga-jaga. Kenapa kemudian hal ini perlu dipelajari agar apa? Agar pengetahuan tentang tata cara sholat itu dapat kita pahami. Bukan berarti ketika saya posisi sakit kemudian sholat itu tidak wajib kok. Dalam pasal-pasal itu dijelaskan bahwasanya sholat wajib itu sholat berdiri. Ya, sholat itu bagi mereka yang mampu berdiri saja. Saya kan sakit, kaki saya tidak mampu berdiri, sehingga saya tidak wajib dong sholat. Bukan demikian. Banyak kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang posisi seseorang untuk apa? Atau dalam hal melaksanakan dalam sholat. Nah, artinya tadi yang paling mentok dalam paling yang akhir, selama masih diberikan nyawa, selama masih diberikan kesempatan atau masih hiduplah, maka kewajiban sholat itu tetap melekat kepada siapapun. Nah, ini keterangan tentang apa? Tentang berdiri. Artinya ini bisa jadi referensi, bisa menjadi ya pengingat kalau menurut saya. Karena memang ini sebuah pengetahuan tentang apa? Tentang rutinitas atau tata cara kehidupan sehari-hari. Lebih dalam hal atau terutamanya ini dalam hal ibadah, yakni sholat fardu. Itu tentang berdiri, ya qaiman. Uzawijan baina qadamaikya bihaitsu la tadhummuha wastawi. Artinya kita berdiri itu dengan cara memasangkan, artinya kaki kita memasangkan itu ya sama kita. Posisi kaki kita itu sejajar. Kalau dalam kitab ini. Kalau kemudian ada yang depan, ada yang belakang, ini saya tidak tahu referensi yang mengatakan demikian. Apakah ini boleh dan jelas dalam kitab ini karya Imam Ghazali ini bahwasanya kaki kita berdiri itu kaki kita sejajar. Ya. Sejajar tidak boleh. Ini tidak ada keterangan seperti itu. Artinya bagaimana jika ada yang maju, ada yang mundur. Tidak dijelaskan demikian. Artinya dalam pasal ini, keterangan ini muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadhummu. Nah, artinya memasangkan memang agar apa? Agar bersamaan atau bersatu, sama rata. Tsumma qra Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Ketika sudah dalam posisi seperti itu, maka ucapkanlah atau katakanlah. Ini biasanya sering ketika kita hendak akan mulai sholat, maka kita apa yang dianjurkan untuk membaca surah An-Nas ini. Kul a'udzu birabbin nas. Tahalsunan biha minasyaitonir rajim, agar apa? Agar terlindung, agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari siapa? Dari setan yang terkutuk. Karena memang was-was itu selalu mengeridu, selalu menggoda orang yang sholat. Ketika sudah dalam posisi seperti itu, sudah membaca
annas maka wahdir, maka hadirkanlah qalbaka ma anta fihi. Ketika dalam seperti itu maka hadirkan hatimu. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk berdiskusi, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini majas. Bukan berarti kita diskusi tatap muka seperti halnya kita ini, enggak. Ya, untuk ibadah itu munajat, tatap muka, berdialog. Farighu, dan buanglah minal waswasi, dari waswas, dari hal apapun, kerentek, tekad atau apa yang sekiranya di luar dari sholat, maka buanglah, singkirkan dahulu. Apapun itu singkirkan. Urusan duniawi, ya, urusan apapun. Jemuran saya masih belum saya angkat, padahal sudah turun hujan. Kalau seperti ini kondisinya, maka sudah tidak khusyuk, akan susah. Kecuali apa? Kecuali jikalau ambil dulu jemurannya itu. Karena memang apalagi saat ini musim hujan. Waktu mau takbir Allah, ternyata sengnya kok terdengar suara apa ini? Kita sudah mikir kemana-mana, wah ini hujan, nanti jemuran saya bagaimana? Ini sudah 4 hari loh ini, enggak kering. Meskipun sudah berkali-kali kita pakai pengering, kita jemur ternyata masih belum. Apalagi saat itu turun hujan. Nah, pikiran kita sudah kemana-mana. Otomatis ketika kita dalam posisi seperti ini, maka akan susah ketika seseorang akan khusyuk di dalam sholat. Maka ketika sudah mau takbir Allahu Akbar, maka buanglah apapun itu, was-was pikiran apapun itu, silakan ditinggalkan. Wangdur, dan perhatikan baina yadayya mangtakumu, artinya perhatikanlah dengan siapa saat ini kamu berdiri menghadap siapa. Artinya ketika sudah dalam posisi seperti ini, maka perhatikan betul bahwasanya kita ini akan menghadap Allah. Artinya akan menghadap, atau bukan ada artinya menghadap kemudian kita meninggal mati, enggak. Maksudnya mau sholat, sembahyang, ibadah. Waman tunaji, dan dengan siapa kita akan munajat, bertatap muka dengan Allah ini. Maka apa yang selanjutnya? Wastahi, maka malulah. Ang tunajiha maulaka biqalbin ghafilin. Dengan apa? Kita harus malu bahwasannya kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kita, jikalau kita berangkat atau menghadap biqalbin ghafilin, dengan hati yang ghafil ini lalai. Wasodrin, dan hati maskhunin yang penuh biwaswasi dunia, dengan apa? Dengan waswas dunia, wa khaba'isi syahwat, dengan keburukan-keburukan atau dengan kotoran-kotoran syahwat dunia. Artinya ini dijadikan sebagai pengingat untuk apa? Agar kita berusaha bisa semaksimal mungkin khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ini menjadi hal yang harus kita terapkan, bahwasanya ketika hendak sholat, maka tanamkan di dalam hati kita bahwasanya ini menjadi apa? Menjadi modal kita untuk apa? Untuk sholat dengan khusyuk. Ada lagi selanjutnya, wa'lam, dan ketahuilah anallah ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mutaliun, zat yang maha mengawasi, ala sari rotika, atas apa? Atas semua hal yang tersembunyi. Artinya apa yang kamu pikirkan, meskipun tidak kamu ceritakan kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Allah sudah barang tentu itu mengetahui. Allah maha mengetahui. Kemudian wanadhirun, dan maha melihat ila qalbika, kepada hati kita. Apa-apa yang terdapat, yang terbesit di dalam hati kita, ini Allah telah mengetahui. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, maka kita memang dianjurkan untuk bagaimana sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus berusaha agar apa? Khusyuk dan rendah hati di dalam melakukan sholat. Fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyuika. Karena memang sesungguhnya Allah itu akan menerima ibadah kita, sholat kita itu dengan kadar kekhusyuan kita. Tingkat kekhusyuan kita itulah yang akan kemudian dinilai, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'ika, dan sikap tunduk kepada Allah. Wa tawadhu, dan rendah hati, tadarru, dan sama rendah hati. Artinya kadar diterima hendaknya sholat itu bisa dilihat dari indikator ini. Tingkat kekhusyuan kita ketika sholat seperti apa? Ya, pokoknya saya mungkin urusan diterima enggak itu urusan Allah, betul. Karena memang
tidak bisa seseorang pun menjustis sholat kamu tidak akan diterima, kamu tidak memiliki pahala, tempat kamu di neraka dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan justifikasi yang sekiranya belum tentu dirinya sendiri sholatnya diterima, belum tentu sendiri dia akan masuk surga. Makanya urusan diterima ndak, urusan surga dan neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya tugasnya adalah apa? Untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir mudah-mudahan apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti, yang paling urgent sebagai hambanya. Intinya di sana kita. Bukan lantas kemudian saling lempar, saling tuding, oh salat kamu seperti ini tidak sah dan seterusnya. Ya. Apa yang kamu sholat seperti itu ya, tidak khusyuk dan seterusnya, biarkan. Artinya kita fokus bagaimana kita berusaha berlatih untuk apa? Agar sholat kita ini bisa khusyuk, tawadhu dengan penuh rendah hati dan tadarruk. Mudah-mudahan Allah ini menerima ibadah sholat kita. Itu intinya. Wa'budhu dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala fi sholatika, di sholatmu, di dalam sholatmu, ka'annaka tarah, seperti halnya seakan-akan kamu itu melihatnya. Fa ilam takun tarah fa innahu yarakana, jikalau memang jikalau kamu memang belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan, masih seakan-akan loh ya, itu pun belum bisa ya. Fa innahu yarak, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Artinya kita semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk usaha untuk bagaimana jikalau kita ingin sholat dengan khusyuk. Fa ilam yahdur qalbuka opo atimu, ati sira. Dan jikalau ini hati kita masih belum bisa menghadirkan hal-hal yang sekiranya dapat membuat hati kita khusyuk, ini biasanya walam taskun jawarihuka, dan tidak bisa membuat hati anggota badan kita. Jawari itu anggota badan kita itu tenang ketika sholat. Ini dikarenakan apa? Likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. Artinya kita belum benar-benar mengenal Allah Subhanahu, belum benar-benar mengenal jalal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu harus banyak merenungi, tentu banyak berpikir, tafakur tentang apa? Tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hati kita ini, agar anggota badan ini dapat menghadirkan atau dapat tenang ketika kita hendak melakukan sholat. Fakotir, maka bayangkanlah, anna rajulan solihan, ada seorang laki-laki yang soleh, ustadz atau kiai lah, katakan Pak Kiai, min wujuhin ahlil baitika, yang duru ilaika, ini dari anggota keluargamu, yang duru ilaika liya'lama kaifa sholatuka. Fa ingda dzalika yahduru qalbuka wa taskun jawarihuka. Nah, ini diumpamakan, dimisalkan ya, ada anggota keluarga kita, seorang laki-laki yang soleh ya. Ya mungkin ustadz atau apalah, pokoknya orang yang paham tentang ilmu-ilmu agama, dan itu hadir di sana melihat bagaimana tata cara sholatmu atau sholat kita. Dan ternyata dengan hadirnya seseorang tersebut kok malah membuat hati kita itu hadir dalam sholat tersebut, dan kemudian dapat anggota badan kita itu membuat tenang. Maka sumarji, maka kembalilah ila nafsika, kepada jiwa atau kepada dirimu sendiri. Wakul ya nafsasu, maka ucapkanlah wahai jiwa yang buruk. Ala tastahi min khalqika wa maulaka, apakah kamu ini tidak malu kepada Tuhanmu, kepada Sang Penciptamu ya. In qadarta ittila'a abdin dalilin ya, jikalau kamu berkuasa ya, dilihat oleh seorang hamba yang hina, min ibadihi, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, alaika ya, walaisa biyadihi naf'uka wala dharruka, yang seseorang tersebut itu tidak mampu memberikan manfaat ataupun memberikan bahaya kepadamu. Khosyat jawarihuka wa hasunat sholatuka. Gampangnya seperti ini ya. Artinya jikalau kita sembahyang, adanya seseorang yang kita kenal tadi itu dapat membuat sholat kita khusyuk, dapat membuat kita anggota badan kita tenang. Lantas apakah
Ini muncul pertanyaan yang dikembalikan pada diri kita semua. Apakah kamu tidak malu? Apakah kita semua ini tidak malu dengan seseorang yang seperti itu, dengan hamba yang hina, ya, diibaratkan meskipun seorang yang soleh tadi, ya, seorang hamba yang hina yang tidak memiliki manfaat, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan madarat kepadamu, itu saja kamu bisa khusyuk. Lantas tanpa diawasi atau diawasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian kita tidak bisa khusyuk. Maka dalam posisi yang seperti ini, maka sungguh ini dilanjutkan, ya. Tsumma innaka ta'lamina annahu mutaliun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat alaika wala tahsya'in wala takhsya'ina li 'azamatihi wallahu taala indaka. Nah, sedangkan kita semua ini sudah tahu, sudah mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat kita. Namun kenapa kok kita tidak bisa khusyuk, wala tahsyai wala tahsyaina. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, fama asyadda tughyanika wa jahlaka. Ini bagaimana, betapa mohon maaf bodoh dan durhakanya diri kita ini. Di hadapan manusia saja kita dapat sholat khusyuk. Ya, kok kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita masih susah. Ini ada yang tidak beres. Ini kenapa? Apakah sholat kita hanya karena orang tersebut? Apakah karena memang bisa jadi yang melihat ini nanti tentunya adalah orang tertentu yang kemudian bisa membuat untuk apa? Membujuk, merayu untuk mencari simpati, untuk mencari agar dipuji, agar pokoknya yang enggak. Sehingga sholat kita khusyuk-khusyukan. Nah, itu tidak tahu. Yang jelas kembalikan kepada diri kita sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jikalau kamu saja dengan dilihat oleh orang lain bisa khusyuk, ini tentunya tanpa ada orang lain pun, yakni dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat sholat dengan khusyuk. Namun ini tentu ya bukan hal yang mudah. Tentu hal ini butuh proses bagaimana kita semua dapat sholat dengan khusyuk. Fa'alij, maka obatilah qalbaka bihadhil hiyal. Artinya kalau memang dalam kondisi seperti ini, maka obatilah hati ini dengan cara-cara yang demikian. Artinya perkataan-perkataan yang saya sampaikan, yang kita bahas tadi itu, ya, bagaimana kemudian jikalau salat sendirian dilihat oleh orang lain saja dapat khusyuk, apalagi kemudian jikalau tidak dilihat oleh orang lain dan hanya dilihat Allah, maka harus bisa lebih khusyuk lagi. Ini jadikan sebagai statement, sebagai motivasi bagaimana jikalau kita sebadikan modal untuk apa? Untuk dapat untuk sholat khusyuk. Nah, ini hadhil hiyal, atau dengan cara inilah, hadirkan, obatilah dengan ini. Fa'asahu ayahdura ma'aka fi sholatika fa innahu laisa laka min sholatika illa ma'aqalta. Nah, artinya mudah-mudahan dengan usaha itu tadi hati kita dapat hadir, dapat fokus dalam melaksanakan sholat. Jawarih kita, anggota badan kita dapat tenang. Karena sesungguhnya karena sungguhnya sholat laisa laka min sholatika illa ma aqalta. Artinya sholat yang diterima, artinya pun yang diterima jikalau itu illa ma aqalta, yang tanpa kamu sadari. Kalau kita sholat hanya Allah Akbar, nah ini tidak sadar kita. Seperti ini ya, wallahu alam. Yang jelas ini disampaikan fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta. Artinya kita harus sholat benar-benar dengan cara yang sadar, dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk apa? Untuk dapat melakukan dengan sekhusyuk mungkin. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah. Adapun jikalau yang kita lakukan ini selama ini sholat kita ini dengan lalai atau lupa, fahuwa ilal istighfar, maka hal yang demikian itu maka harus butuh kita beristighfar. Harus beristighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kita. Banyak melakukan perenungan wa takfiri ahwaj, dan perenungan itu lebih dibutuhkan. Bagaimana jikalau ini agar kita dapat sholat dengan lebih baik lagi, dapat menghadirkan hati kita. Fa inda hadarta qalbuka, ketika hati kita sudah mantep, sudah madep, jejeg, maka fala tatruk al iqamah, maka jangan sampai meninggalkan iqamat. Wa in kunta wahdaka. Nah, ini dianjurkan ketika meskipun
kita dianjurkan untuk apa? Iqomah sendirian, ya. Iqomah langsung melaksanakan sholat. Fanwi mana tadi? Fanwi wakul fikol, dan ucapkanlah, ya, niatlah, ucapkanlah di dalam hatimu uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ini misalnya, ini masalan, ya, saya niat melakukan sholat fardu duhur karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wal yakun zalika hadiran fi qalbika inda takbir. Nah, ketika itu artinya niat itu dihadirkan atau disampaikan di dalam hati kita ketika pas waktu takbir itu. Nah, wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbir. Ketika takbir maka Allah, maka di dalam hati kita harus niat saya melaksanakan sholat fardu duhur 4 rakaat, ya. Ya, kalau duhur memang duhur, kemudian kalau subuh dan seterusnya. Artinya itu sebagai contoh, ucapkanlah, hadirkan ketika takbir Allah. Nah, itu kita dianjurkan untuk menghadirkan hati, dan saat itu juga pas waktu takbir itu kita kerentek niat di dalam hati. Kalau talafut itu kan hanya sunnah untuk memudahkan kita, untuk menuntun hati kita. Karena pas Allah kita dua hal ini, ya, berdiri, ya, kita bahkan dalam saat ini kita takbir niat ini satu kegiatan namun berbarengan. Qiyam berdiri tadi, ya kan, rukunya. Kemudian selain qiyam maka ada takbir menghadirkan niat. Ada banyak kegiatan, banyak, ya, variannya. Artinya dalam satu kegiatan ini kita banyak melakukan rukun. Ingda takbir wala taghrub angka an-niyatu qabla al-faraghi minat takbir. Nah, artinya jangan sampai terlewat sampai selesai dari takbir. Maka kalau seperti itu maka harus diulangi, karena memang pas waktu Allahu Akbar itulah waktu kita untuk melakukan niat. Warfa yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu ingda takbir. Jadi kedua tangan kita ini disuruh untuk mengangkat ba'da irsalihima awalan ila hadi mangkibaika, sampai dengan kedua pundak kita disuruh mengangkat sampai batas kedua pundak kita. Wahuma mabsu totani, dan keduanya itu terbuka. Artinya tangan kita terbuka, diangkat di atas pundak, ya. Dia selanjutnya wa asabiuhuma, dan jari-jari dari kedua tangan tersebut mangsyuratun, yakni renggang, ya. Wala tatakallaf, dan jangan sampai menempel, wala takallaf dhammaha wala tafrijaha, dan jangan sampai menjauh. Artinya jari-jari kita, ya, dianjurkan untuk renggang, tapi jangan terlalu menempel, jangan juga, ya, jangan terlalu menempel. Kalau menempel berarti seperti ini, ya, enggak menjauh seperti ini, malah lucu lagi kita sholat seperti wah, nakut-nakuti anak kecil, ya. Jangan terlalu menempel dan jangan pula terlalu meranggangkan atau menjauhkan. Biasa saja, sewajarnya. Warfa yadaika bihaitsu tuhadi bi ibhamaika samhatai udunaika. Nah, angkatlah kedua tanganmu sekiranya kedua ibhamun itu jari telunjuk. Nah, jari telunjuk itu berada di posisi udunaika, kedua telinga kita. Nah, posisinya seperti ini. Ya. Ini sudah di atas kedua pundak kita, kemudian jari kedua ibu jari kita ini berada di posisi telinga, di bawah daun apa ini bahasanya ini? Daun telinga, ya. Posisi telinga yang bawah ini, posisi pokoknya di posisi telinga. Waru'usu asobi, dan ujung dari jari-jari kita itu a'la udunaika, di atas kedua telinga. Oh, berarti posisinya, ya, seperti ini. Artinya ibhamun kita, ibu jari kita berada di posisi bawah, kemudian yang atas ujung pucuk-pucuknya itu berada di atas kedua telinga kita. Nah, udunaika tuhadi bikafaika mangkibaika. Selanjutnya fakabir, sudah dalam posisi seperti ini maka ucapkanlah Allahu Akbar. Maka saat itu juga kita meniatkan, memasukkan niat. Ingat tangan kita di atas dua belah pindah, kemudian posisi kedua jari ini di bawah atau di posisi telinga yang bawah, dan jari-jari kita di atas, bukan gini, ya. Posisinya seperti ini.
Tangannya biasa saja, jangan terlalu menempel atau rapat. Jangan juga terlalu membuka. Enggak. Maka fakabir suma arsiluhuma, kema turunkanlah birifkin dengan lembut. Artinya jangan kemudian Allahu Akbar. Jangan terlalu cepat. Nah, turunkanlah dengan Allahu Akbar, dengan lembut, dengan tenang. Birifkin dengan pelan atau dengan lembut. Fala tadfa yataika indar raf'i wal irsali ila qudam wala ila khalfa raf'anna. Ini tidak boleh menghentakkan ke depan ataupun ke belakang. Artinya ketika turun dari takbir ini tidak boleh dihentakkan ke depan ataupun di belakang. Kita harus pelan-pelan kemudian diturunkan ke bawah, ya, tidak boleh dihentakkan ke depan ataupun ke belakang. Kemudian wala tangfidhuma dan jangan sampai digerakkan yaminan wala shimalan, tidak boleh digerakkan ke kanan semua atau ke kiri semua. Ketika sudah posisi seperti ini Allah, kita malah atau juga Allah gerakan ke kiri. Bukan demikian. Artinya ketika sudah takbir selesai, Allah, niat kita sudah masuk, artinya sudah niat, maka kita turunkan pelan-pelan. Faida arsaltahuma, maka ketika menurunkan fastanif, maka mulailah rafuha, letakkanlah ila sodrika, diletakkan di atas dada. Ketika turun dengan pelan, kemudian ditaruh di atas dada kita. Wa akrimil yumna biwat'iha ala shimal, maka letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Wangsyur, dan renggangkan asobi al yumna, maka jari-jari kita ini dianjurkan untuk merenggangkan, bukan seperti ini tapi merenggangkan, menyatu, menggenggam. Ala tuli diroika al yusra, di atas lengan yang kiri. Wagbit, dan genggamlah biha ala kuiha, dan genggamlah di atas ke semuanya itu ala kuiha, atas sikunya. Artinya berarti seperti ini siku, karena memang banyak varian atau banyak variasi. Kalau yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini bahwasanya posisinya adalah disuruh menggenggam di bagian siku seperti ini. Kan banyak memang variasinya itu, ada yang di atas, ada yang dengan, ya, pokoknya posisinya adalah tangan kanan ini di posisi di atas, memeluk tangan kiri. Ketika sudah posisi seperti ini, maka ini selanjutnya wakul ba'da takbir. Nah, ketika sudah takbir dan tangan sudah di posisi dada, maka wakul ba'da takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi takbiratan wa asila sumakra wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ini sampai akhir doa iftitah. Ini yang dibaca. Waqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa ini, kemudian bismillah, kemudian al-fatihah bitasydidatiha, dengan tasydidnya. Artinya bacaan al-fatihah tasydidnya itu harus dibaca sungguh-sungguh. Wajtahid fil farqi baina, dan sungguh-sungguhlah untuk membedakan di antara bainad dhati wad dha. Antara dot dan dot itu harus jelas perbedaannya. Fil qiraatika fis shalah, artinya untuk membedakan kedua lafaz atau kedua huruf tersebut itu harus berbeda. Waqul amin, dan ucapkanlah amin. Wala tasilhu biqaulika waladhdallin wallahu a'lam bissawab. Artinya pasal ini panjang, ya, karena durasi kita pas 1 jam. Artinya kita berlanjut saja. Dan bertepatan fasal atau malam ini babnya panjang, karena memang tata cara. Kalau yang kemarin itu cukup dalam durasi 1 jam, itu pas. Kadang ya 1 jam lebih sedikit, kadang kurang. Namun untuk kali ini karena memang materi terlalu tidak banyak sih, ya banyak, sehingga tidak bisa saya selesaikan sampai 1 jam ini, dan kita akan lanjut untuk pertemuan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jikalau ada salah kata, salah pemahaman, atau salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.